Oke, selamat siang. Meskipun ini campuran ya, ada yang Palembang, ada yang Indralaya, tapi gini, kenapa saya agak memaksa hari ini baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang masuk di mata kuliah pilihan arsitektur mancanegara, karena di perkuliahan pertama ini seharusnya yang memberi pengantar atau membuka perkuliahan pilihan ini adalah Bu Almira. Jadi skemanya nanti UAS, UTS, minggu pertama ini Bu Almira, terus bagian saya di akhir. Jadi itu. Tapi karena di minggu pertama ini kebetulan Bu Almira sedang ada workshop yang baru selesai tanggal 20, oke, saya buka perkuliahan ini untuk menjelaskan secara singkat dan ringkas bahwa mata kuliah ini bicara tentang perkembangan arsitektur mancanegara sesuai dengan judulnya, terkait dengan perkembangannya dan segala macam, dan juga sedikit nanti mungkin kita akan bahas pengaruhnya di Indonesia. Capaiannya yang diharapkan yaitu perkembangan sejarah atau perkembangan arsitektur di mancanegara, memahami latar belakang munculnya gaya-gaya, kemudian pemikiran, tidak hanya gaya-gaya tapi pemikiran, sampai ke tidak hanya bentuk arsitektural tapi sampai ke teori-teorinya. Itu yang secara umum yang akan dilakukan di minggu pertama. Lalu materi besarnya di awal sebelum UTS adalah tentang modern arsitektur. Kemudian setelah UTS bagian saya adalah posmo arsitektur. Ini di tahun tahun ajaran 2024-2025. Kalau kalian perhatikan di YouTube juga ada mata kuliah ini yang berlangsung di tahun kemarin. Itu membaginya lebih rigid lagi dalam pengertian gini. Di awal itu mulai dari Renaissance sampai ke arsitektur modern. Ini postmodern sampai ke, kita membahasnya waktu itu sampai ke sustainable. Sustainable arsitektur. Tapi pada konteks sejarah. Kenapa di tahun ini kemudian fokus kedua hal ini? Karena apa yang kami lakukan di tahun kemarin ternyata hanya kayak slideshow gitu, terlalu cepat, sehingga nanti akan fokus benar di arsitektur modern dan postmodern, walaupun nanti ketika bahas mungkin akan mundur, seperti umpamanya bagian saya postmodern, bahkan mungkin sampai ke kita bahas latar belakangnya ke Renaissance, bahkan mungkin sampai ke klasik arsitektur. Jadi meskipun hanya fokus ke modern dan postmodern, tapi rentang pembicaraannya akan sangat luas, akan sangat bergeser. Bahkan di postmodern, tadi pagi ada diskusi dengan beberapa mahasiswa yang di Indralaya, ada permintaan untuk membahas sustainable design. Bahkan ini mungkin pasti akan juga bicara tentang dekonstruksi. Jadi gesernya ke sana ke sini gitu loh, nggak apa-apa. Nanti perkembangannya kita lihat diskusi kelasnya seperti apa. Oke. Ini materinya di modern arsitektur, referensinya kalau kalian lihat di drive yang ini, itu beberapa referensinya sudah saya masukkan, jadi tidak usah ragu atau bingung cari referensinya sudah ada. Kemudian ada tulisan pendek
sekitar 6 seri, kalau nggak salah 6 seri tulisan pendek yang kebetulan zaman-zaman COVID 2020 saya bikin. Bicara tentang kenapa sih arsitektur modern itu muncul, asal muasal arsitektur modern muncul. Kemudian juga di materi tahun lalu ada 2 video bicara tentang latar belakang arsitektur modern dan siapa dan bagaimana arsitektur modern. Jadi secara garis besar materi atau referensinya sudah cukup. Sebagai awalan saya rasa sudah mencukupi. Kemudian di postmodern akan banyak banget bicara atau mengacu pada apa yang dilakukan oleh Charles Cheng. Jadi itu yang sebelah kiri itu buku terakhir, The Story of Postmodern. Dan kemudian ini bicara tentang The Language of Postmodern Architecture. Lalu ada satu buku yang baru awal tahun ini saya dapatkan e-booknya, itu karyanya Robert Stern, Modern Classicism. Lalu di materi tahun lalu ada 4 video bicara tentang postmodern dan salah satunya tentang dekonstruksi. Itu secara materi garis besar. Kemudian seperti tadi saya sampaikan di minggu kedua, jadi mulai minggu depan, koordinasi perkuliahan akan dilakukan oleh Bu Almira. Saya nggak tahu pasti apakah offline atau online, nanti silahkan didiskusikan. Akan banyak bicara tentang karya-karya di masa arsitektur modern. Dari yang ujung sana, karyanya Paxton, Joseph Paxton, sampai karyanya Le Corbusier di bagian akhir. Jadi di early modern, kalau mudahnya membagi modern itu menjadi 3 tahapan, early, high, dan late modern. Modern awal, modern puncak, selalu dikatakan sebagai modern puncak, dan modern akhir. Lalu masuk baru sekitar tahun 1970-an itu banyak, meskipun Charles Cheng itu sudah menulis sejak tahun 1960 sekian, itu bicara tentang postmodern. Oke. Itu materinya kurang lebih. Kemudian ini perkiraan materi-materinya sehingga tidak hanya sekedar highlight atau sekedar identifikasi karya-karya saja. Di ujung sebelah kiri itu karya Antoni Gaudi, dan di ujung sisi kanan itu karyanya Sullivan. Bu Almira sempat spill sedikit tentang beberapa tugasnya, mengkaitkan atau menganalisis apa kesamaan kedua karya dari arsitek ini sehingga mereka bisa dikategorikan atau dikelompokkan menjadi arsitektur modern mula. Apa ciri khasnya dan segala macam. Jadi akan bicara sampai ke analisisnya. Sedangkan di postmodern bagian saya agak sedikit melebar, dan saya harap kalian mahasiswa terserah diatur berkelompok atau sendiri bisa mengikuti kelas dari Omah Library yang memang fokus bicara tentang postmodern. Kelas ini sudah dimulai tanggal 10 kemarin. Saya sempat mengikuti dan ada catatan-catatannya, nanti akan saya bikinkan resume dari pertemuan pertama, karena pertemuan pertama ini akan mendasari pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini pertemuan 2 mingguan, jadi tidak setiap minggu, setiap hari Sabtu, pertemuannya dilaksanakan di hari Sabtu jam 1 sampai jam 4 sore, dari tanggal 10 kemarin sampai tanggal 19, jadi tanggal 24 Agustus, 7 September, dan setiap 2 mingguan ada mengulas tentang postmodern. Ini sebagai pengkayaan. Kenapa saya katakan sebaiknya berkelompok? Karena kemungkinan ini berbayar. Saya belum cek detailnya, karena saya dapat link dari orang dalam, jadi tidak perlu bayar, jadi lewat dalam.
Jadi kalau kalian mungkin berbayar, nggak tahu saya 35.000 saya, sehingga hemat saya sebaiknya kalian berkelompok, bisa gantian itu yang ikut, nggak capek. Kemudian bisa saling sharing, nanti kita diskusikan di minggu ke-9 sampai minggu ke-16 kita diskusikan, sekaligus mendampingi materi dari Charles Cheng dan Robert Stern ini. Oke, targetnya apa dari perkuliahan ini? Sebenarnya ingin memahami lebih lanjut kenapa sih kalian perlu belajar sejarah. Sekaligus ini juga refreshing saya terhadap otak dan pemahaman saya terhadap sejarah arsitektur. Apa sih gunanya belajar sejarah arsitektur? Di artikel ini dikatakan bahwa gunanya untuk memahami bentuk, tujuan munculnya arsitektur, kemudian evolusi sebuah bangunan, baik di sebuah negara maupun di sebuah region tertentu, dan ini yang penting justru, also interpret arsitektur, menginterpretasi arsitektur. Apa gunanya interpretasi arsitektur? Salah satunya ini berguna buat kalian ketika kalian menyusun atau membuat konsep atau mencoba mengusulkan sebuah proyek. Sehingga ini secara teknis bisa di PA, targetnya PA, atau nanti membantu kalian ketika menyusun konsep perancangan di pratugas akhir. Kenapa itu penting? Karena di belajar sejarah arsitektur itu to have understanding the different culture and society, memahami perbedaan baik budaya maupun komunitas sosial, budaya, sosial, ekonomi, segala macam. Dari pemahaman-pemahaman yang berbeda itu bagaimana kemudian komunitas itu atau tempat itu memunculkan karya arsitekturnya. Dan yang penting, the important to study the history architecture in college, imparting studies in architecture, because architecture are the builder of the nation. Dan it's important to understand philosophy dan relevant era, effect upon which the social need and to achieve. Jadi selalu ada yang menyatakan bahwa karya arsitektur adalah karya penanda zaman. Bangunan arsitektur adalah penanda zaman. Apa yang terjadi? Kenapa saya kemudian menulis tahun 1970? Karena 1970-an inilah muncul apa yang disebut dengan postmodern. Apa itu postmodern? Dan mengapa muncul postmodern? Sedikit tadi pagi diskusi dengan teman-teman kalian di Indralaya. Munculnya modern arsitektur efek dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua dan perang-perang di Eropa sebelumnya. Sehingga perlu ada sebuah pemahaman khusus atau solusi khusus terhadap apa yang disebut dengan arsitektur yang efisien, efektif, tapi tanpa menghilangkan fungsi utamanya, yaitu wadah aktivitas. Jadi kata kunci di arsitektur modern efisien dan efektif. Itu efek dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua yang membawa dampak besar terhadap perekonomian dunia. Semua dunia kolaps ekonominya, sehingga diperlukan sebuah wadah kegiatan yang benar-benar efektif, benar-benar mengandalkan fungsional. Sehingga mungkin kalian sudah pernah dengar apa itu form follow function. Dasarnya ini, aktivitas yang didasarkan, bentuk yang didasarkan pada aktivitas, hingga nggak perlu aneh-aneh. Aktivitasnya apa, bentuknya apa, ya sudah, karena hanya sekedar wadah. Tahun 70-an terjadi perubahan besar
perekonomian maju, orang kemudian bisa lebih tenang dalam hidup, tidak ada tuntutan yang mendesak dan segala macam. Kemudian muncul pemikiran, apakah ini arsitektur yang diinginkan, di mana kemudian identitas mulai dipertanyakan, muncul postmodern yang merefer pada Renaissance, merefer pada klasikal. Sehingga kalau kalian lihat di Robertson muncul kata modern classicism, modern yang menoleh jauh ke belakang, bahkan ke masa klasik. Itu garis besar apa yang akan dilalui selama perkuliahan ini, sehingga target utama dari mata kuliah ini bukan hanya sekedar mengerti, mengetahui, tapi saya harap sudah pada level creating, terutama kaitannya dengan konsep perancangan atau mengevaluasi. Karena kasus yang disampaikan Bu Almira tadi, yang ini adalah mengevaluasi apa sih hubungan antara Antonio Gaudi dengan Sullivan, yang itu evaluasi. Tapi mungkin bisa sampai ke level evaluasi, creating, lebih ke creating. Dalam hal ini adalah konsep perancangan kalian. Sehingga kalau bagian saya, karena bagian UAS, saya berharap produknya bukan hanya sekedar paper laporan saja, tapi sekalian sudah mampu menghasilkan katakanlah paper jurnal yang art visual atau sebuah tulisan yang cukup detail, analisis yang cukup detail, yang bisa disampaikan baik tulisan maupun sebuah video pendek yang akan dimunculkan di, terserah kalian enaknya di mana, di short kah, di TikTok kah, TikTok 60 detik kalau nggak salah, terus reel di IG, terserah. Itu lebih kepada media untuk menyampaikan saja. Tapi yang penting dari 3 hal ini adalah pola berpikirnya, pola berpikir kalian di dalam menganalisis. Atau kenapa ada gambar ini, kalian bisa mengusulkan sebuah konsep perancangan arsitektur. Kasusnya boleh menggunakan kasus PA kalian, studio kalian, atau kasus imajiner, atau pemikiran-pemikiran imajiner. Nggak apa-apa. Yang penting buat saya adalah mindsetnya. Thinking historical, berpikir kritis berbasis sejarah. Gitu, kurang lebihnya. Itu kenapa saya memaksa agak kenapa harus masuk dan offline, karena saya harus menyampaikan ini supaya jelas. Dan sebagai biasa, karena awal semester, yuk, masih pertemuan pertama, jadi tugas-tugas masih bisa goyang, pembahasan masih bisa goyang, meskipun ada panduan yang jelas, ada patterns yang jelas terhadap materi dan segala macam, tapi detail materi, detail pembahasan, mari kita diskusikan. Ada opini, pendapat? Semoga kebayang apa yang mau dilakukan. Seperti sebagai contoh aja, tadi di kampus pagi, tadi di kampus Indralaya, ada yang mengusulkan, Pak, tolong dong dimasukkan juga sustainable design arsitektur, karena sustainable arsitektur sepertinya tidak masuk di dalam postmodern, tapi tolong dibahas. Oke, saya akan bahas secara ringkas dan mungkin menjadi bahan diskusi, karena munculnya sustainable design atau sustainable arsitektur atau sustainable secara umum itu berawal juga di tahun 70-an. Kalau kalian seneng hal-hal yang sifatnya futuristik dan segala macam, silakan bongkar apa yang terjadi di tahun 70-an.
Saya mencatat ada Star Wars, ada Star Trek, yang semuanya terjadi di tahun 70-an. Bagi yang suka main pemikiran-pemikiran AI dan segala macam, awal mulanya juga di tahun ini. Kalau kalian cek komputer pertama yang disebut dengan komputasi itu juga terjadi tahun 70-an. Saya sampai berpikir ada apa di tahun 70-an? Kok dunia tiba-tiba punya visi yang luar biasa terhadap masa depan. Cek aja. Saya jadi penasaran akibat diskusi tadi dengan rekan-rekan kalian yang di Indralaya tadi itu. Iya ya, tahun 70-an itu ada apa? Kok serba aneh gitu loh. Semua bayangannya ke depan. Yang saya catat dari tahun 70-an hanya perang Vietnam. Berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang menghabiskan perekonomian dunia. Hancur-hancuran pokoknya efek dari perang. Di Eropa itu bahkan rentetan perangnya cukup panjang. Sebelum muncul Perang Dunia Pertama dan kemudian mengajak Jepang di Perang Dunia Kedua. Tapi di tahun 70-an saya hanya mencatat ada Vietnam Wars, efeknya kemudian ada Woodstock. Apa itu Woodstock? Itu sebuah konser yang gila-gilaan. Kalau zaman sekarang Anda menghisap ganja itu terlarang, di zaman itu bebas banget. Kemudian ini yang disebut dengan flower generation. Karena ya itu, serba hippies, serba bebas. Zaman-zaman itu jadi penasaran, ada apa tahun 70-an? Mengapa kemudian keadaan sosial, ekonomi, peradaban dan segala macam membuat munculnya postmodern.